Halo pemirsa, apa kabar Anda? Dimanapun berada dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Jumpa lagi dalam program kesayangan Anda di Nusantara TV. Saya Doni The Kaiser mengajak Anda untuk berbincang terkait dengan beragam kebijakan pemerintah dan isu aktual yang sedang hangat di masyarakat belakangan ini. Selamat datang dalam program Merah Putih. Ya pemirsa, malam ini kita spesial akan membahas tentang sepak bola. Tanggal 5 Juni nanti, Timnas Indonesia akan berlaga melawan Timnas dari Tiongkok. Bagaimana kesiapan Timnas kita untuk menjuarai laga penting ini? Kami hadirkan narasumber yang menjadi panelis dalam program Merah Putih edisi malam ini. Sudah hadir bersama saya di studio. Saya perkenalkan di sebelah kanan Akmal Marhali, pengamat sepak bola. Bung Akmal, apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah. Sehat? Sehat. Luar biasa. Bagaimana ini kita lawan Tiongkok? Insya Allah menang. Insya Allah menang. Oke, kita kunci dulu jawabannya. Oke. Dan di sebelah kiri saya sudah tidak asing lagi juga pengamat sepak bola Tommy Welly. Bung Towel, apa kabar? Sehat malam Mas Don. Wih, semangat. Ini suaranya lantang ini. Udah latihan buat di GBK kayaknya nih ya. Oke. Terima kasih Bung Towel sudah bersama kami. Kemudian di sebelah kanan di ujung ada mantan pemain timnas kita Bung Aris Indarto. Apa kabar Bung Aris? Baik Mas Don. Semangat ya. Semangat. Oke. Dan kita tidak cuma berempat di sini, kita juga berbincang dengan Direktur Teknik Persib Bandung melalui sambungan Zoom. Ada Coach Jajang Nurjaman. Selamat malam Coach Jajang. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, ini dia Coach Janur langsung dari Bandung. Kita juga mengucapkan selamat atas prestasi Persib ya Coach ya. Sukses buat Persib. Terima kasih Mas Don. Oke, baik. Saya langsung mengajak Anda pemirsa untuk jangan lupa saksikan program Merah Putih. Anda bisa menyaksikan selain melalui layar Nusantara TV, bisa juga melalui live streaming di channel Nusantara TV Official. Anda boleh menuliskan komentar di situ atau pertanyaan dan jangan lupa like, share, subscribe dan juga share. Oke, langsung kita mulai. Bung Akmal, Indonesia lawan Tiongkok, apa yang harus kita lakukan? Ya, yang pertama persiapan yang lebih maksimal tentunya. Ini penting karena apa? Karena ini laga krusial buat Indonesia. Kata kuncinya krusial. Krusial karena ini kemenangan akan meloloskan Indonesia setidaknya ke babak keempat nantinya untuk lanjut di kualifikasi Piala Dunia zona Asia tentunya. Tapi kalau kemudian kita gagal menang ini akan jadi malapetaka tentunya. Bukan cuma buat PSSI tapi juga buat Patrick Kluivert. Saya paling nggak suka kalau ada kata malapetaka itu. Enggak, artinya apa? Ini kan sebuah resiko yang mungkin saja terjadi. Kita bisa menang, bisa kalah di sepak bola gitu. Tapi kan. tahan dulu, sebelum lebih jauh lagi, ya kan? Kita lihat dulu tayangan berikut ini untuk sama-sama kita lakukan. Setelah itu kita diskusi lagi. Kita simak sama-sama berikut ini tayangannya. To the other one, Marcelino, did he wait too long? Terdapat nama-nama baru menghiasi skuad Garuda. Di antaranya pemain kembar Yakob dan Yance Sauri, Stefano Lillipali, hingga kiper muda berbakat PSM Makassar Reza Arya Pratama. Menariknya, tidak ada satupun pemain dari sang juara Liga 1 2025 Persib Bandung. Sementara itu pemain langganan seperti Ragnar Oratmangun harus absen karena pemulihan setelah terinfeksi virus sejak Maret lalu. Dua laga penentu sudah ada di depan mata. Timnas Garuda akan menghadapi Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 5 Juni mendatang. Kemenangan adalah harga mati untuk menjaga peluang tampil di Piala Dunia 2026, sekaligus membalaskan kekalahan 1-2 dari Cina pada pertemuan sebelumnya September lalu. Menurut Ketua Umum PSSI, pemusatan latihan dipilih di Bali atas permintaan para pemain yang sebagian besar sedang menikmati libur musim kompetisi, termasuk mereka yang bermain di Eropa. Kenapa di Bali? Ya memang kita mendorong pemain untuk menarik dari liburan. Jadi mereka banyak yang sedang liburan, kita harus tarik. Ya kita berusaha merayu mereka. Mau liburan di mana? Ya memang mereka ada yang sudah liburan di sana sini, ya memang rayuan Pulau Kelapanya maunya di Bali gitu. Diketahui nantinya tepat 10 Juni 2025, Timnas Garuda juga akan bertolak ke Jepang untuk menghadapi tim tuan rumah yang sudah memastikan tiket lolos ke Piala Dunia.
Hasil imbang menjadi target realistis, seraya berharap Australia dan Arab Saudi tergelincir di laga mereka. Jika skenario berpihak pada timnas Indonesia, posisi kedua klasemen akhir masih bisa diraih dan tiket langsung ke Piala Dunia menjadi kenyataan. NTV melaporkan. Kita lanjutkan diskusi. Bung Toel, 32 nama, 11 dari Liga 1. Bagaimana komentar Anda? 11 Liga 1. 19 berarti dari atau 20 berarti dari luar naturalisasi. 21. Sebetulnya ya tidak ada yang terlalu mengejutkan dari nama-nama itu. Di situasi sulit di akhir kompetisi saya lihat memang pilihannya berkisar di itu saja. Walaupun paradoknya misalnya sedang berkembang belakangan, kenapa dari tim juara liga nggak ada misalnya gitu. Itu juga menarik untuk jadi sebuah kajian analisis gitu loh. Tapi ini poinnya memang sebetulnya kalau kita bicara timnasnya, pertandingan krusial tadi garis bawahnya nggak boleh terpleset. Nggak boleh ya? Nggak boleh terpleset. Sejak menang dari Bahrain sebetulnya kan psikologisnya naik, kepercayaan diri naik, atmosfer naik. Seolah-olah dalam tanda kutip bahwa kita pasti 3 poin. Memang targetnya harus 3 poin lawan Cina tanggal 5 Juni. Harus 3 poin. Tetapi 3 poin itu bukan hal yang mudah juga. Iya. Maka problematikanya adalah bagaimana preparasi menuju ke sana. Tidak overconfidence, tidak kepleset, dan game plan-nya bisa jalan supaya dapat 3 poin itu. Karena hanya 3 poin yang akan menghidupkan peluang kita ke Piala Dunia 2026 yang menghidupkan. Iya, tidak ada pilihan lain. Nggak Artinya ada ini pilihan kan lain. pertandingan atau laga yang harus menang. Harus menang. Harga mati. Harga mati. Karena hitungan matematikanya begini. Dengan sisa 2 pertandingan tanggal 5 Juni dan 10 Juni lawan Jepang 10 Juninya. Kita pakai objektivitas sepak bola. Saya ulangi lagi, objektivitas sepak bola. Target maksimal 4 poin. Kalau dengan target maksimal 4 poin, maka kita akan punya poin 13. Kalau punya poin 13, maka saya memprediksikan hitung-hitungannya posisi 3 dan 4 grup itu akan aman. Kalau posisi 3 dan 4 aman, berarti kita akan bertarung lagi di ronde 4. Yang artinya peluang ke Piala Dunianya masih terjaga di situ. Tapi kalau meleset lawan China tanggal 5 Juni, itu yang bahaya. Gitu loh. Oke. Saya ke Coach Janur dulu ya kan. Karena Coach Janur ini kan pinjam kata Bung Toel harusnya juara liga masuk lah ya. Nama-nama pemain kita di situ. Apa komentar Anda? Normalnya. Coach? Formalnya begitu ya. Normalnya ya. Normalnya harus masuk nih. Ya, gimana Coach komentarnya? Ya, setuju barangkali semua orang juga setuju ya. Ada satu pertanyaan besar di situ. Kenapa dari juara liga tidak ada satupun yang menjadi bagian dari timnas kita yang akan menghadapi China. Ya, tapi barangkali Patrick Kluivert juga sudah memikirkan materi yang dibutuhkan oleh timnya untuk menghadapi China ini. Jadi oke lah, kecewa boleh, tapi apa boleh buat, sampai hari ini pemain Persib tidak ada satupun. Padahal menurut kami ya paling tidak ada Beckham lah di situ yang penampilan di akhir hari ini cukup menonjol di Persib ya, tapi luput dari kekuatan. Mark Klok gimana? Patrick, Mark Klok mungkin masih banyak yang lebih sering dipasang di akhir hari ini. Di situ ada Tom Haye, kemudian ada Palu Pesi barangkali. Mungkin Coach Patrick merasa cukup dengan tidak memanggil Mark Klok. Tapi yang kami sangat sayangkan mungkin Beckham ya, mengingat penampilan terakhir Beckham di Persib cukup memberikan kontribusi yang positif. Ya kan. Begitu kalau kita bicara Coach, hak prerogatifnya pelatih Patrick Kluivert itu tentu kita menghormati. Sebagaimana sering kita tanyakan kepada Perserikatan, oke, kita tidak ada intervensi gitu kan. Tapi kan dulu Patrick Kluivert mengatakan ini kan yang dipilih nanti soal jam terbang ya, jam main. Tapi kan ada juga yang sebenarnya jam main di klubnya itu masih kurang maksimal. Kenapa nggak melirik yang dari juara liga kita aja ya Coach ya? Iya betul setuju.
Ya itu tadi, kalau menurut hemat kami sih yang paling wajar, itu ya paling ideal kalau misalnya Beckham dipanggil gitu, seperti itu. Oke, baik. Kalau Coach Janur jawabannya sangat berhati-hati. Tapi kalau mantan pemain timnas sendiri komentarnya seperti apa ini Bung Aris melihat junior-junior Anda yang sekarang sudah ngumpul di Bali nih? Menurut saya sekarang lagi kondisi mental ya. Kalau bagi saya ya, ini kondisi mental yang tertekan. Kenapa Karena begitu? Di 2 match sebelumnya kita menuai hasil buruk ya. Terus kemarin kita menuai hasil yang positif tapi masih banyak celah sana sini. Ya sekarang di tanggal 5 nanti kita dihadapin sama situasi yang harus memenangkan pertandingan gitu. Ya bagi sebagian pemain merupakan mental yang harus siap gitu loh. Karena mau nggak mau kita harus dapat poin penuh di situ gitu loh. Tapi kan chemistry mereka sudah dapat kan? Kalau Anda lihat gimana? Ya chemistry butuh, kalau bagi saya butuh waktu yang intens ya untuk ketemu. Mereka banyak yang main di luar, terus yang sering ketemu di sini juga ketemu di liga doang gitu loh. Secara pemusatan juga nggak terlalu lama gitu loh. Oke, cuma Bung Akmal, ini kan masih lebih panjang dibanding kalau kita lihat pengalaman sebelumnya, ya, yang waktunya mepet gitu kan. Ini lebih 10 hari kalau nggak salah ya. Betul, kalau kita bicara dibanding kita lawan Australia yang persiapannya sangat mepet, hanya 2 hari ketika itu langsung main lawan Australia dan kita kalah, sekarang lebih panjang. Cuma sekali lagi saya ingin memberikan catatan kepada Patrick Kluivert. Dia awalnya ketika datang ke Indonesia menjadi pelatih menyatakan bahwa akan memberikan jam terbang kepada memberikan kesempatan kepada pemain yang punya jam terbang lebih banyak dibanding yang lainnya. Tapi faktanya kan misalnya di antara sekian pemain diaspora yang tidak dibawakan cuma 2. Yang pertama adalah Orat Mangun karena sedang sakit kena virus. Yang kedua adalah Elkan Bagot karena masalah non teknis gitu kan, mungkin masalah ijazah dan sebagainya kali. Tapi saya mengambil kesimpulan misalnya gini, apa bedanya tadi misalnya Beckham yang punya jam terbang lebih baik dengan Rafael Struijk yang minim jam terbang bersama Brisbane. Kemudian Nathan Choaon dengan misalnya dengan McClough atau dengan Adam Alis yang posisinya hampir mirip gitu, hampir sama. Jam terbangnya nyaris tidak ada gitu kan Nathan Choaon, tapi tetap di bawah. Apa karena kemudian dia memang, ini pertanyaan yang harusnya memang bisa dijawab PSSI. Apa karena dia memang awalnya ketika di Indonesia datang ke Indonesia menjadi warga negara, kemudian syaratnya harus main di timnas. Jadi bagus nggak bagus harus ikut timnas dulu. Prioritas, ya kan? Karena kan di kita kan untuk masuk timnas ada 2 jalur kan, jalur naturalisasi dan jalur prestasi gitu kan. Ini kan bagian dari akselerasi gitu. Jadi ini yang menurut saya mempertanyakan komitmen dari Patrick Kluivert terkait dengan pemain-pemain yang dalam situasi sejatinya tidak dalam performa terbaiknya. Termasuk kan nanti kita akan kehilangan Marcelino Ferdinand di pertandingan melawan Cina. Kita kehilangan Martin Paes. Mungkin kehilangan Martin Paes masih ada penggantinya Audero Mulyadi yang mungkin akan debut. Tapi kalau kita lihat kenapa saya agak sedikit was-was, karena pertama adalah Cina ini bukan lawan sembarangan. Kita 19 kali bertemu dengan Cina, kita hanya menang 3 kali, kemudian 3 kali imbang, sisanya 12 kali kalah. Terakhir kalah kita 2-1 kan di pertemuan pertama ketika itu Zhang Yuning dan juga Behrami striker naturalisasinya Cina yang cetak gol. Bahkan kalau untuk konteks di GBK kita pernah berhadapan dengan Cina kualifikasi Piala Dunia juga, ketika itu pelatihnya Bora Milutinovic ya, dan kita kalah gitu kan. Artinya Cina ini jangan dianggap sembarangan atau dianggap sebelah mata, karena bagaimanapun mereka punya pengalaman dan mereka datang juga dengan motivasi besar, karena buat Cina ini juga kesempatan buat mereka bisa menang melawan Indonesia. Cina maka sekarang beda dengan yang sebelumnya. Betul. Cina sekarang beda dengan sebelumnya, lebih patut kita waspadai atau gimana? Saya pikir mereka punya motivasi yang sama dengan Indonesia untuk memenangkan pertandingan. Dengan menang, mereka bisa punya peluang untuk lolos ke babak keempat sama dengan Indonesia. Kunciannya ada di pertandingan ini. Jadi menurut saya ini adalah partai yang sangat sangat krusial dan sangat penting, bukan cuma buat Indonesia tapi juga buat Cina. Betul, tapi kan Bung Towel, Indonesia sekarang juga berbeda, ya kan, dengan Indonesia sebelumnya. Taruhlah